Aku belum pernah melihat wanita yang hebat seperti ini. Hanya karena berargumen dengan suaminya. Dia sendiri menyewakan kolam ikan ini. Keluarganya sangat tidak mendukung. Jadi, dia mulai menyiapkan bambu. Dia sendiri membangun sebuah rumah bambu di atas kolam ikan, agar mudah mengawasi kolam ikan. Ternyata wanita cantik ini bernama Xiao Qing. Dia baru menikah dengan suaminya selama beberapa tahun. Mereka memiliki seorang anak. Namun, tahun ajaran baru segera dimulai. Tetapi di rumah tidak ada tabungan yang lebih. Sementara suaminya hanya berdiam diri di rumah sepanjang hari, tidak pergi bekerja. Xiao Qing yang marah hanya bisa kembali ke rumah orang tuanya, meminjam 10.000 yuan dari keluarganya. Dia menyewakan kolam ikan ini di desa, bersiap untuk membudidayakan ikan guna menambah penghasilan keluarga. Dia tidak ingin tahun depan tidak bisa membayar uang sekolah. Jadi, dia berencana untuk makan, tinggal, dan tidur di kolam ikan ini, untuk memudahkan dalam budidaya dan pengelolaan. Oleh karena itu, hanya bisa menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Saat ini, dapat dilihat, Xiao Qing menggunakan beberapa batang bambu dan 4 ember plastik, membangun rangka dasar di atas permukaan air. Dengan cara ini, saat hujan, rumah dapat secara otomatis naik sesuai dengan tingkat air, memastikan rumah tidak akan terendam air. Kemudian dia mengikat beberapa batang bambu yang sudah dibelah, dengan menggunakan kawat untuk mengikatnya pada rangka dasar, hingga seluruh permukaan rangka dilapisi. Setelah itu, dia memotong 6 batang bambu yang lebih besar, dan membuat lubang yang sesuai di dalam bambu. Dengan cara ini, bambu dapat dilalui, untuk memprosesnya menjadi pilar dinding rumah. Segera setelah itu, dia mendirikan bambu tersebut, bersandar pada 2 batang bambu di sampingnya. Pada saat ini, sudah bisa menyisipkan balok penyangga rumah di atasnya. Saat itu, struktur keseluruhan rumah mulai terlihat, dan untuk mengikat bambu satu sama lain, agar lebih kokoh, Xiao Qing menggunakan potongan bambu dan paku untuk mengikatnya. Kemudian dia menggunakan beberapa bahan tambahan, menggabungkan rangka bambu untuk dinding lainnya. Setelah suatu pekerjaan yang lancar dan terampil, rangka rumahnya dengan cepat selesai dibangun. Selanjutnya adalah membangun atap. Di sini, dia juga menggunakan beberapa potong bambu, ditempatkan secara merata dalam satu baris di atap, kemudian menggunakan kawat, mengikat potongan bambu satu persatu. Kawat sudah habis. Dia lalu menggunakan tali untuk mengikat potongan bambu yang tersisa. Selanjutnya, bisa ditambahkan selembar terpal di atasnya. Setelah terpal terpasang dengan baik, diikat dengan rapi. Lalu, ditambahkan satu lapisan jaring peneduh di atasnya, untuk mencegah suhu di dalam rumah terlalu tinggi saat matahari terik. Selanjutnya adalah membangun dinding. Namun, Xiao Qing ingin menghemat biaya. Dia berencana menggunakan botol minuman bersoda sebagai bahan utama dinding. Dengan cara ini, ukuran botol soda cukup besar. Jadi dia juga menggunakan beberapa bambu untuk membuat sebuah rakit bambu. Setelah memiliki rakit bambu ini, mengangkut botol menjadi jauh lebih mudah. Ketika dia mengangkut botol-botol soda ini, setelah diangkut ke tanah rumah, dia segera mengeluarkan botol-botol ini, dan mengikat botol-botol ini satu persatu, seperti menyusun sate pedas. Setelah disusun dengan jumlah tertentu, dia bisa mengaitkan botol-botol soda ini, kemudian menggantungkannya pada kawat di tiang dinding. Dengan cara ini, satu rangkaian menyusul rangkaian lainnya, maka terbentuklah sebuah dinding. Ini harus diakui sebagai kecerdasan Xiao Qing. Menggunakan botol-botol ini membuat pemasangan menjadi ringan dan cepat. Kuncinya adalah dapat menjaga suhu dan mengisolasi panas. Rangkaian botol ini tampak lebih mudah. Namun sebenarnya sedikit lebih baik daripada membangun dengan bambu, tetapi memang memakan waktu dan tenaga. Setelah beberapa hari kerja keras Xiao Qing, seluruh dinding rumah sudah hampir selesai dibuat. Namun untuk menjaga agar area di depan rumah lebih aman, dia juga mengolah beberapa barang antik, dan mengikat bambu-bambu ini dengan kuat, sampai ke tepi rangka dasar, dibuat menjadi pagar. Dengan cara ini, saat anaknya bermain di sini lain kali, tidak akan jatuh ke dalam air, dan posisi tengah pagar telah dibangun. Dia juga mengikat beberapa kawat. Dengan cara ini, bisa menggunakan kawat untuk memasukkan beberapa botol cola, mengisi celah di tengah, untuk mencapai efek pagar. Sampai di sini, seluruh pembangunan rumah bambu ini bisa dianggap telah selesai. Apakah itu terlihat sangat cantik? Dan biaya pembuatannya juga sangat rendah. Yang penting adalah Xiao Qing memiliki sebuah rumah kecil yang hangat. Harus mengagumi keterampilan indah si wanita, dan ide yang luar biasa. Jadi, jika untuk rumah bambu seperti ini penuh 10 poin. Sinterklas, berapa nilai yang akan kamu berikan? Ikuti saya untuk berbagi lebih banyak ide kreatif di episode berikutnya.